Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 2211102160. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan turunan numerik dengan metode selisih maju, selisih tengahan atau selisih pusat, dan juga selisih mundur. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas analisis numerik yang diampu oleh Raden Chandra. Oke, di sini soalnya ada tentukan fx sama dengan x pangkat 3 per 3 ditambah cos x kuadrat di mana x0-nya sama dengan 1 dan xn-nya sama dengan 2 dan h sama dengan 0,1. Nah, di sini saya tuliskan h sama 0,1 agar memudahkan dalam penulisan rumus. Kemudian di sini ada kolom n atau iterasinya, kemudian ada x-nya, fx, terus ada fx turunan pertama dan fx turunan kedua. Nah, di iterasi 0 kita mulai dengan x-nya 1 sesuai soal, kemudian fx. Nah, fx kita menggunakan rumus yang di sini dari soal fx x pangkat 3 dan seterusnya. Nah, itu kita masukkan ya nilai x-nya ke dalam nilai persamaannya. Jadi, kebetulan di sini x-nya 1 dan dia terletak di B9, maka B9 pangkat 3 per 3 ditambah cos dari B9 pangkat 2, sehingga didapatlah hasilnya 0,873636. Nah, kemudian untuk fx turunan pertama, kita menggunakan rumus yang ini. Jadi, f0 ini untuk f0 ya. F0 turunan pertama sama dengan F1 dikurang F0 per H gitu ya. Nah, di sini F1 nih. F1-nya adalah yang ini ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu gimana sih dapat F1-nya gitu ya. Nah, di sini ada X1,1. Nah, kenapa di sini X-nya 1,1? Karena di sini H atau selisihnya itu adalah 0,1. Jadi, setelah 1 ditambah 0,1 maka 1,1 dan seterusnya jadi 1,2, 1,3 sampailah dia dapat nanti hasilnya maksudnya XN sama dengan 2 di mana iterasi 2 itu terletak di N sama dengan 10. Nah, untuk mendapat fx1 kita dapat dari B10 atau 1,1 dipangkatin 3 per 3 ditambah dengan cos B10 dipangkatin 2 gitu ya. Nah, setelah itu untuk F0 turunan pertamanya kita masukin tuh dari C10 atau fx yang 1, F1 dikurang dengan F0-nya yang ini 0,87 per 0,1. Nah, kenapa di sini ada tanda dolarnya? Karena selisihnya ini tidak berubah, selisihnya selalu 0,1. Jadi, gunanya tanda dolar ini adalah untuk mengunci nilai 0,1 tersebut. Nah, didapatlah fx turunan pertamanya adalah negatif 0,70950. Kemudian untuk turunan kedua, kita menggunakan rumus yang ini, yaitu F2 dikurang 2F1 ditambah F0 per H kuadrat gitu ya. F2-nya didapat dari sini. Nah, seperti sebelumnya, Fx-nya ini kita dapatkan dari nilai X dimasukkan ke rumus yang ini. Sehingga untuk Fx turunan keduanya adalah C11 0,7064 dikurang dengan 2 dikali C10 atau F1 ditambah dengan F0-nya 0,873636. Nah, per nilai H jangan lupa dikunci karena nilai H-nya tidak berubah, dikuadratin. Dapatlah nilai dari X turunan keduanya adalah negatif 1,3312787783. Nah, untuk mencari nilai fx turunan pertama pada n sama dengan 1, kita gunakan rumus yang ini. Jadi F1 diganti jadi F2, F0-nya diganti jadi F1. Nah, jadi yang F0 turunan pertama ini diganti jadi F1 turunan pertama ya teman-teman. Nah, didapatlah C11 yaitu C yang ini, fx selanjutnya ya, C yang ini dikurang dengan fx pada n fx turun yang kita cari atau f1
dibagi dengan nilai selisihnya tadi gitu ya 0,1. Nah, didapatlah hasilnya negatif 0,90262. Nah, kemudian untuk fx atau f1 turunan keduanya, kita tinggal menggunakan nilai C12 atau F3 dikurang dengan 2F2 ditambah dengan F1 per H gitu ya. Dapatlah hasilnya negatif 0,27495855. Nah, hal seperti ini kita lakukan sampailah pada N2, didapat yang M2. Kenapa di sini saya tuliskan sampai N-nya 2,2? Dikarenakan untuk mencari turunan kedua pada F10-nya ini, kita harus mencari F11 dan F12 ya. Di sini ini adalah F10-nya, maka di sini F11, di sini F12. Nah, makanya saya tarik nih dari sini, ini ditarik nih langsung ke sini. Seperti itu. Maaf teman-teman. Cukup yang ini saja. Kayak gini, yang ini tinggal ditarik ke sini. Nah, didapat kayak gini kan. Nah, terus untuk yang ini juga tinggal ditarik saja, karena kebetulan dari awal sudah menggunakan rumus, jadi ini tidak apa-apa ditarik dari N0. Nah, jadinya seperti itu. Nah, untuk yang ini juga, jika sudah menemukan untuk N sama dengan 0 dan N sama dengan 1, ini tinggal kita tarik aja ke bawah. Nanti hasilnya sama saja. Seperti itu. Nah, seperti itulah cara kita untuk menentukan turunan numerik menggunakan selisih maju. Kemudian kita akan menentukan turunan numerik dengan selisih tengah. Nah, pada selisih tengah ini, soalnya masih sama, X pangkat 3 per 3 ditambah cos X kuadrat gini ya. Kemudian nim saya genap ya, makanya pakai soal yang ini. Nah, untuk H-nya juga sama. Yang bedanya, untuk turunan pertama kita menggunakan rumus F1 dikurang F-1 per 2H. Yang ini F1 dikurang 2F0 ditambah F-1 per H kuadrat. Nah, menyesuaikan rumus yang ini, maka ditambahlah di sini ada iterasi yang min 1 gitu ya. Iterasi N-1 maksudnya N-1. Nah, dimana X-nya itu adalah karena tadi X0 itu dimulai dari 1 dan selisihnya dari 0,1, maka 1 dikurang 0,1 hasilnya 0,9. Nah, untuk fx-nya kita menggunakan rumus yang tadi dari soal, dimasukin nilai x yang ini 0,9 dimasukin ke dalam persamaan yang tadi. Nah, dapatlah fx-nya itu 0,86. Kita udah dapat nih nilai bantuannya ya dari f-1 sesuai rumus. Nah, tinggal dilakukan seperti sebelumnya, yaitu pada n sama dengan 0, x-nya adalah 1 ya, sesuai soal. Nah, kemudian yang F1, Fx ini, F1, ya kita ganti saja dari yang ini, X pangkat 3 per 3 ditambah cos X kuadrat itu, yang ada X-nya kita ganti dengan 1. Jadi dapat hasilnya 0,873636. Kemudian untuk turunannya, untuk turunannya akan saya jelaskan nanti dulu ya. Kita cari dulu yang F1 karena di sini ada F1 ya. Nah, N1 X-nya itu nilainya adalah 1,1. Kenapa? Karena selisihnya adalah 0,1. 1 ditambah 0,1 hasilnya adalah 1,1. Nah, setelah itu untuk nilai F1 kita tinggal ganti nilai X yang ini yang ada dalam persamaan X pangkat 3 per 3 ditambah cos X kuadrat itu. Yang ada X-nya kita ganti nilainya dengan 1,1. Dan didapatlah hasilnya itu adalah 0,796686. Nah, setelah kita dapat nih F1-nya semuanya sesuai dengan ketentuan pada rumus untuk mencari Fx turunan pertama sama Fx turunan kedua, maka untuk mencari Fx turunan pertama pada X sama dengan 1 itu kita tinggal mengganti
kita tinggal memasukkan nilai F1 yang ini berarti ya kan ada di C11 dikurang dengan F-1 ada di C9 per 2 dikali dengan H. H-nya jangan lupa kita pakai tanda dolar karena nilai H-nya ini tidak berubah jadi harus kita kunci dengan itu yang tanda dolar. Nah, didapatlah nilai F1 turunan pertamanya itu adalah negatif 0,33962. Nah, untuk turunan kedua pada F1 ini kita menggunakan rumus yang ini. Jadi F1 berarti yang ini 0,79 dikurang dengan 2F0 2 dikali C10 ya 0,87 ditambah dengan C9 atau F-1 gitu dibagi dengan H kuadrat. Nah, nilai H kuadratnya adalah yang ini B7. Jangan lupa kita tandain dolar karena sekali lagi ya teman-teman nilai selisihnya ini tidak berubah jadi kita harus mengunci nilai selisihnya dengan tanda dolar. Nah, itu kemudian kita kuadratin dapatlah F1 turunan keduanya itu negatif 8,5975. Nah, terus kita akan mencari nilai F F2 F1 pada turunan pertama. Nah, untuk mencari F1 pada turunan pertama ini, kita harus mencari nilai F F3 F2-nya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari F2-nya kita tentukan dulu X. Jika N sama dengan 2 itu berapa gitu ya. Nah, karena selisihnya adalah 0,1, maka setelah 1,1 ditambah 0,1 adalah 1,2. Nah, untuk nilai F2-nya kita bisa dapatkan dari nilai X atau 1,2-nya ini dimasukkan ke dalam persamaan yang dari soal, yaitu X pangkat 3 per 3 ditambah cos X kuadrat. Nah, didapatlah hasilnya 0,706424. Nah, setelah itu baru kita dapat mencari nilai dari F1 turunan pertama. Nah, untuk mencari F1 turunan pertama berarti adalah F2 dikurang dengan F0 dibagi dengan 2 dikali selisihnya tadi 0,1 selisihnya jangan lupa dikunci dapatlah nilainya 0 negatif 0,83606. Nah, untuk turunan keduanya sama dengan yang turunan kedua sebelumnya yaitu tinggal kita cari nih F1. Nah, karena di sini F0 F1 berarti ini F2 ya. F2 nya itu adalah 0,7064 dikurang dengan 2 F1 gitu ya. Berarti 0,79 ditambah dengan F1 F0 0,87 dibagi dengan selisih dikuadratkan. Dapat hasilnya negatif 1,33. Nah, kalau sudah seperti ini karena ini tidak pakai rumus jangan ditarik ya teman-teman nanti hasilnya berbeda. Nah, karena seperti ini kita cukup menarik nih dari yang udah pakai rumus tinggal kita tarik saja ke bawah sampai kita mendapatkan nilai N sebenarnya. Maksudnya nilai N yang ini yang dua ini. Nah, kalau tidak karena untuk mencari turunan kedua kita membutuhkan plus 1 dari nilai N yang ditentukan, maka saya buat di sini 2,1 ya, sampai 2,1. Nah, untuk nilai fx-nya bisa teman-teman tarik dari atas, itu tidak apa-apa. Tinggal ditarik saja, itu nilai hasilnya sama. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang ini juga sama. Pokoknya setelah teman-teman dapatkan 2 baris saja, teman-teman bisa langsung menarik dan hasilnya sudah didapatkan. Gitu. Jadi, nilai untuk F X atau F2 itu dapat kita temukan pada N sama dengan 10 di mana nilai F2-nya adalah 2,013023 untuk F2 turunan pertamanya adalah 6,9757 dan F2 turunan keduanya itu 15,7157. Nah, kemudian kita akan mencari nilai selisih mundur, nilai turun numerik dari selisih maksudnya nilai turunan numerik dengan menggunakan fungsi mundur. Nah, kita pertama di sini soalnya masih sama. Nah, ini adalah rumus untuk mencari turunan pertama. Kemudian ini adalah rumus untuk mencari turunan kedua. Nah,
Karena pada turunan pertama ini kita sampai min satu, maka di sini dikasihlah tab, apa baris tabel pembantu, yaitu ada min satunya. Nah, terus di sini ada, pada turunan keduanya itu dibutuhkan f min 2, makanya di sini ada f n sama dengan 2, min 2-nya. Nah, karena selisihnya adalah 0,1 dan dimulai dari 1 pada n sama dengan 0, n sama dengan 0 dan x-nya itu 1, maka untuk selisihnya min 1, selisihnya 1 itu ininya berkurang 0,1, jadi 1 dikurang 0,1, 0,9, 0,9 dikurang 0,1 adalah 0,8. Nah, untuk nilai fx-nya pada f-2 itu tinggal kita masukkan saja nilai 0,8 atau B9-nya dimasukin ke dalam persamaan yang pada soal. Jadi B9 pangkat 3 per 3 ditambah cos B9 dikuadratkan. Nah, seperti itu juga pada f-1-nya. F-1 berarti 0,9 atau B10 pangkat 3 per 3 ditambah cos 0,9 pangkat 2 atau cos B10 pangkat 2. Dapatlah f-1-nya adalah 0,93248. Nah, untuk N kita udah mulai ya masuk kepada soal N0 atau X0 sama dengan 1, itu nilai F1-nya kita masukkan seperti nilai X1-nya ini ke dalam persamaan awal atau persamaan pada soal, didapatlah 0,873. Nah, untuk F1 turunan pertamanya kita masukkan ke dalam rumus yang ini. Jadi F0-nya berapa? F0-nya adalah 0,87 atau dia terletak di C11 dikurang dengan F-1-nya berapa? 0,93. Dia terletak di mana? C10. Makanya di sini adalah C11 dikurang C10 dibagi dengan nilai H. Hanya udah kita kunci di B7 gitu ya. Jangan lupa dikunci karena nilai H-nya tidak berubah. Nah, untuk yang F2-nya kita tinggal lihat nih dari soal. Dari rumus maksud saya, lihat F-2-nya berapa? F-2-nya adalah 0,9727 gitu ya. Terletak di mana? Dia terletak di C9, makanya di sini C9. Nah, terus dikurang dengan 2F-1. 2 ya, dikali dengan F-1-nya berapa? F-1-nya 0,93. 0,93 diletakkan di mana? C10, makanya di sini C10. Ditambah dengan F0. F0-nya terletak di mana? F0-nya terletak di C11, makanya di sini C11 dibagi dengan H kuadrat. Hanya di mana? Hanya di B7. Dikuadratkan, jangan lupa dikunci dengan tanda dolar. Dan didapatlah nilai F0 dari turunan keduanya adalah negatif 1,85. Nah, karena selisih 0,1, maka untuk X1-nya itu nilai X-nya itu adalah 1,1 ya. Nah, untuk nilai F1 itu tinggal dimasukkan lagi ke dalam rumus seperti yang sebelum-sebelumnya, dan F1 turunan pertama juga dimasukkan ke rumus yang selisih mundurnya, kemudian F1 turunan keduanya juga dimasukin ke dalam rumus F turunan keduanya. Nah, didapatlah hasilnya seperti ini. Nah, jika sudah didapatlah sampai X1 gitu ya, tinggal kita tarik saja yang ini. Um, yang ini jangan ditarik ya, yang ini saja sini. Nah, tinggal ditarik saja, dapatlah hasilnya 2. Oke, nah teman-teman. Oh, ternyata yang ini masih belum pakai rumus ya, sinusnya. Udah, berarti yang dari 1,2, 1,3 ini tinggal ditarik. Nah, jadi mohon maaf, satu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini 2. Um, ini adalah
F-nya, Fx-nya, di sini berarti F2, di sini X turunan pertama, di sini Fx turunan kedua. Nah, nanti kita dapatnya sampai sini. Sebenarnya ini cukup sampai sini aja, berarti yang sebelumnya tadi ada kesalahan ya, teman-teman. Untuk yang ke bawahnya ini tidak diperlukan lagi. Kenapa? Karena dari rumus turunan kedua, turunan pertama maupun dari rumus persamaannya sendiri itu kita tidak membutuhkan maksudnya selisih plus satu ya. Di sini adanya dari fx sendiri terus dikurang satu dan dikurang dua gitu ya. Jadi cukup sampai x sama dengan 2-nya aja. Sampai sini didapatlah bahwa ketika x sama dengan 2 maka nilai fx-nya 2,01, F2 turunan pertamanya 6,18, F2 turunan keduanya 17,37. Nah, dapat kita lihat nilai fx-nya ini sama ya teman-teman, dari selisih maju, selisih tengah maupun selisih mundur itu sama, nilainya 2,013023, yang ini juga sama. Nah, bedanya hanya di nilai turunan pertama ini ya, nilai turunan pertama. Nah, mana sih yang lebih efisien gitu ya? Sebenarnya kita lebih efisien itu menggunakan selisih tengah kalau menggunakan perhitungan manual, tapi kan menggunakan Excel jadi sama saja. Nah, sekian video saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.